Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawayna najtami fi hadzal makanil mubarakah bi tibi amrihil maktubi fi kitabina sirana nabi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bi ibtiqari rahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa syarri qul husanillahu hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu wasallamu alaihi wa nuhsan ila jami'i ashabi ajmain wa adbana yaumil wa hiwana wa nuhsan ila hadatil marhum al mantam al billahi ma nawi an bantin bin rahmatullah salamuhu wa maghfiratuhu wa afuhu wa fadluhu wa karamuhu wa syarafuhu alaihim bi asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang hamdalah, yaitu kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala fasilitas yang Allah berikan, kita wajib bersyukur minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan yang wajib sehari semalam mengucapkan kalimat tersebut sudah kita pelajari juga, yaitu ada 17 kali. Jadi kita berterima kasih kepada Allah yang wajib kita ungkapkan kalimat hamdalah itu, yaitu sebanyak 17 kali sehari semalam. Lalu kemudian kita lanjutkan bacaan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan melanjutkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, yaitu dua kalimat tasyahud syahadata ini yang wajib kita baca, yaitu sehari semalam. Yang sampean tahu berapa tasyahud yang wajib kita baca sehari semalam? Hah? Berapa? 17. Yang lain? Tasyahud kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, dan juga kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, yang wajib kita ungkapkan sehari semalam. Berapa kali? Ada 10, ada 17. Ada lagi? Hah? Berapa? 9. Yang kita baca di saat kita wajib kita ungkapkan itu, yang wajib kita baca di saat kita tasyahud awal dan tasyahud yang kita baca di duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Berarti kita bersaksi tasyahud harus hendaknya kita tanamkan dalam hati kita sehari semalam 9 kali. Kenapa? Tasyahud ini adalah dasar agama kita. Jadi dasarnya agama yaitu tasyahud. Jadi pondasi, mohon maaf, tiang tidak akan berdiri tegak tanpa dasar yang kuat. Kalau dasarnya ini rapuh, maka tiangnya juga akan rapuh juga. Walaupun tiang kuat, pasti tidak akan kuat untuk menahan beban bangunan-bangunan yang di atasnya. Ini dasar, dan wajib kita bangun, wajib kita kuatkan sehari semalam agar tetap kuat hingga menghadap Allah, yaitu 9 kali. Nah, selanjutnya sekarang yaitu kita lanjutkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya ala sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi mala Allahu ta'ala. Nabi Muhammad di sini kalau di pesantren Muhammadin, yaitu Muhammad. Kalau kita yaitu Muhammad, ini badal namanya, badal kul min kul. Dalam ilmu nahwu sarafnya badal kul min kul. Sayyid siapa sayyidah itu? Oh, ternyata Muhammad. Jadi badal kul min kul, namanya keseluruhannya sayyid itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad ini? Alladzi mala Allahu ta'ala, yaitu
Orang yang Allah penuhi qalbahu, hatinya. Dipenuhi apa oleh Allah? Min jalalihi. Jadi Allah penuhi hatinya ini, Rasulullah dipenuhi keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad walaupun dia seorang nabi yang paling Allah muliakan, paling Allah cintai, beliau ini tetap tidak menganggap dirinya agung. Kenapa? Karena Rasulullah mengagungkan umatnya. Rasulullah melayani umatnya, sehingga Rasulullah menjelaskan, ana khadimul ummah, aku ini pelayan umat. Sehingga Rasulullah bukan hanya dari level atas yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah, dihormati dan dimuliakan, tapi umat kelas bawah pun dimuliakan oleh Rasulullah. Ini yang oleh Allah dikenal dengan kalimat wa innaka la'ala hulukin adzim. Kau benar-benar memiliki akhlak yang luar biasa Muhammad. Kenapa? Allah penuhi hatinya dengan sifat keagungan Allah. Jadi orang yang agung, Mbak, bukan orang yang diagungkan, tapi orang yang mampu mengagungkan orang lain, orang yang mampu memuliakan dan menghormati orang lain. Ini orang yang agung, orang yang terhormat. Al-a'la, yang maha luhur. Jadi Allah penuhi hati Rasulullah dengan sifatnya yang agung, al-a'la, yang luhur. Jalla, maha agung Allah, wa'ala, dan maha luhur Allah. Bukan hanya hatinya yang Allah penuhi dengan keagungan yang luhur, tapi wa'ainahu, penglihatan Rasulullah juga dipenuhi oleh Allah dengan keagungannya. Sehingga Rasulullah ketika melihat apapun belum pernah meremehkan satupun makhluk Allah. Rasulullah belum pernah meremehkan satupun makhluk Allah, apalagi sesama manusia. Rasulullah belum pernah meremehkan dan menghina, yaitu makhluk Allah, apalagi sesama manusia, lebih-lebih yang beriman, yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang luar biasa, yang terhormat, yang agung. Kenapa? Allah penuhi penglihatan. Kalau kita kan kadang-kadang suka meremehkan orang lain, suka meremehkan orang yang di bawah kita, kadang meremehkan orang yang salah, padahal yang salah belum tentu dia berada di bawah kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak. Kenapa? Tembus pandangannya Rasulullah. Sehingga di dalam kitab berjanji disampaikan, sam'uhu yasma'u sariral qalami wa basaruhu ila sab'it tibaki sakib. Pendengaran Rasulullah bukan hanya mampu mendengar di balik dinding, bukan hanya mampu mendengar yang jauh, tapi Rasulullah mampu oleh Allah diberikan kehebatan, mampu mendengar gerak-geriknya kolam yang ada di Lauh Mahfuz, gerak-geriknya kolam, gerak-geriknya pena yang ada di Lauh Mahfuz. Rasulullah mendengarkan semuanya itu. Wa basaruhu ila sab'ati tibaki sakib. Penglihatan Rasulullah mampu menembus sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Arsy, sampai ke para malaikat yang keliling di Baitul Ma'mur, di Arsy. Rasulullah mampu melihatnya. Bukan hanya tembus dinding Rasulullah, tapi sampai ke langit yang ketujuh pun Rasulullah tembus itu. Kayak apa coba Rasulullah? Ya kalau sekarang memiliki cuma bisa melihat gambaran-gambaran dikit, kayaknya kebetulan bersamaan dengan takdir Allah benar adanya, sudah dianggap hebat, luar biasa kalau sekarang. Sementara Rasulullah yang luar biasa, yang mengajarkan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu kehebatan Allah kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, nyampe kepada kita. Yang sering kita agungkan adalah kiai, ustadz, dan ulama, sementara nggak terlalu nyambung kepada Rasulullah. Padahal Allah berikan itu karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Al-Quran sampai kepada kita, Pak, kalau nggak ada Rasulullah. Mustahil juga sampai kepada kita kalau nggak ada para sahabat, para tabi'in, ada kiai, ada guru kita. Mustahil. Kadang-kadang sekarang mohon maaf gurunya dimusuhi, mentang-mentang sudah mondok di luar negeri, pulang ke kampung kiainya disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan. Teman-temannya nggak disapa gara-gara nggak mondok di luar negeri juga. Akhirnya apa? Terjadilah kelompok-kelompok kecil umat Islam. Semestinya datang dari luar, apalagi mondok di Mekah, mondok di Madinah, mondok di Yaman, semestinya membawa keberkahan. Kenapa? Di sana Allah barakna haulahu, kata Allah.
tempat tersebut Allah penuhi dengan keberkahan. Orang yang datang dari tempat yang penuh dengan keberkahan semestinya membawa berkah ke kampung halamannya. Artinya apa? Membawa dampak kebaikan. Semakin baik, semakin santun, semakin rendah hati, semakin menghormati, semakin memuliakan, bukan minta dimuliakan. Semestinya begitu. Selanjutnya, wa ainahu, dan Allah penuhi penglihatan Rasulullah min jamalihi, dari keindahannya. Jadi pandangan Rasulullah, mukanya Rasulullah, aina pandangannya Allah penuhi dengan keindahan. Sehingga Rasulullah ketika melihat selalu indah, dilihat oleh orang selalu indah, sehingga orang yang melihat wajah Rasulullah kangen dan kangen. Makanya hamba Allah, umat beliau yang oleh Allah ketika diberikan kesempatan bisa melihat wajah beliau, mereka nggak akan bisa tidur. Mereka selalu menangis. Kenapa? Rindu ingin bertemu dan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Umar bin Khattab dulu ketika Rasulullah dikabarkan meninggal, nggak terima, Pak. Kenapa? Saking cintanya, saking rindunya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ketika berkumpul dengan Rasulullah nikmat dan nyaman. Nah, semestinya ahli waris beliau, al ulama warasatul anbiya, semestinya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat bikin nyaman dan nikmat masyarakat, bikin aman, bikin adem masyarakat. Semestinya ustadz ketika datang semestinya bikin nyaman, bukan apa namanya, memperbesar perbedaan, bukan memperluas permusuhan, tidak menjadikan umat dan kelompok-kelompok kecil. Perbedaan biarlah. Kenapa? Allah yang menjadikan berbeda. Kalau Allah mau nggak perlu berbeda. Bagaimana kata Allah? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mau, Pak, nggak perlu ada Kristen, nggak perlu ada yang namanya Yahudi. Semuanya jadi satu umat, satu agama. Kalau Allah mau, yang bikin Allah kok. Tapi Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala sehingga menciptakan berbeda. Kalau Allah enggak kaya, mustahil lah manusia. Kayak sampean mustahil lah kalau Allah enggak kaya, pasti wajahnya satu sampean. Sama wajahnya, ganteng semua, jelek semua. Tapi Allah kaya, maka diciptakan berwarna-warna. Sampai Allah menjelaskan kalau Allah mau, walau sya'allahu, bagaimana? La amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah mau, seluruh manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena Allah kaya, itulah Allah ciptakan berbeda-beda. Jadi Rasulullah oleh Allah dipenuhi dengan keindahannya al-asna yang sangat terang. Jadi wajahnya Rasulullah, mohon maaf, di masa itu ketika masuk di tempat yang gelap, maka yang gelap itu menjadi terang benerang. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, Pak, mau jahit baju. Sudah sore hari dan jarumnya jatuh, bingungnya karena sudah sore gelap. Dulu kan nggak ada listrik, Pak, nggak ada listrik dulu. Jadi kalau malam itu ngidupin pakai pakai minyak kan begitu. Nah itu bingung Sayyidah Aisyah. Rasulullah ketika itu datang dari masjid, langsung ruangan itu terang benerang. Sayyidah Aisyah mudah ngambil jarum yang jatuh itu. Ini wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saking terangnya Rasulullah, karena beliau Allah menjelaskan itu bagaimana? Allah khalaqa min nurihi qabla ayyahluka adamu minat-timil lazim. Allah menciptakan Rasulullah Nur Muhammad sebelum menciptakan Nabi Adam bi alfai amin, 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Rasulullah nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nur itu dititipkan oleh Allah min dhahri adamah, kemudian minas sulbi ila sulbi ila sulbi, hingga yaitu dititipkan di ayah beliau, selanjutnya berada di ibu beliau, dan lahirlah beliau tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, dikenal dengan sebutan tahun gajah. Itu Rasulullah. Fasorah, maka jadilah Rasulullah terbentuk. Bagaimana Rasulullah ketika dipenuhi oleh Allah dengan keagungannya, kemudian dengan keindahannya yang begitu sangat terang, jadilah Rasulullah masruran mansuran, orang yang berbahagia. Jadi umatnya juga berbahagia karena dijadikan umat terbaik dari sekian umat yang diciptakan oleh Allah. Wala alihi, dan juga pengarang di sini doanya juga bukan hanya untuk beliau, tapi wa ala alihi,
untuk keluarga beliau, wa ashabihi, para sahabat beliau, wassalikinah, bukan hanya para sahabat, doanya Imam Nawawi Al-Bantan di sini, tapi wassalikina, yang didoakan juga orang-orang yang berjalan, yang berada ala nahjihi, berada di jalan yang lurus, yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga didoakan. Jadi kalau kita berada memperbaiki, menghidupkan sunnah Rasulullah, kita mendapatkan doanya juga di sini. Jadi rahmat Allah ini bukan hanya untuk beliau, tapi wa ala alihi wa ashabi, dan orang-orang yang berjalan, berada di jalan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga bagaimana orang atau kita umatnya ini ketika berjalan, berada di jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasul, fanalu khairan wafiran, maka hidup di dunia ini akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Makanya contoh Rasulullah. Nah, kalau nggak nyontoh Rasulullah, insya Allah nggak akan pernah mendapatkan sebuah kesempurnaan. Amma ba'du, ini amma ba'du di sini. Berarti 4 doanya Imam Nawawi, selain ungkapan yaitu hamdalah, selanjutnya tasyahud, kemudian yaitu berdoa rahmatnya Allah, ketentraman Allah dimohonkan kepada Allah selalu, yaitu atas Nabi Muhammad yang Allah penuhi keagungan, kemuliaan, kemudian keindahan yang sempurna. Nah, juga yang dapat juga keluarga, para sahabat dan kita yang hadir malaman. Karena kalau nggak hadir nggak dapat, Pak. Kalau nggak hadir nggak dapat doanya ini. Yang hadir ini yang dapat ini salikin, dan mudah-mudahan kita termasuk salikina ala nahjihir Rasul. Kita oleh Allah dibimbing selalu berada di jalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. Mungkin ada yang nanya dulu. Enggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa iblis seperti kata-katanya Rasulullah yang apa dia, karena iblis tidak bisa melukai Rasulullah. Ayat dari orang-orang yang seperti yang tidak bisa disebutkan ini rasa dia baru mengalami Bagus, pertanyaannya bagus. Iblis sudah bersumpah dulu dan berdoa kepada Allah, ya Rabbana Rabbi andirni ila yaumi yub'asun. Ya Rabb, fabima awaitani, karena engkau telah melaknat aku, engkau sudah menjadikan aku jauh dari rahmatmu, tolong ya Rabb berikan saya hidup sampai kiamat. Andirni ila yaumi yub'asun, berikan saya dapat melihat tembus sampai kiamat. Allah mengijabah doa iblis itu, ya engkau akan hidup sampai kiamat. Apalagi, ya Rabb bima awaitani la uzayyinanna lahum wa la uwiyannahum ajmain illa min ibadaka minhumul muhlasin. Demi, masih berdoa kepada Allah, demi engkau ya Rabb, karena engkau telah menjadikan aku jauh dilaknat olehmu, maka berikan kesempatan aku untuk mengobrak-abrik keturunan Adam hingga kiamat. Akan kubikin mereka ini tersesat, akan kubikin mereka terlena, akan kubikin mereka ini jauh dari rahmatmu, kecuali ibadaka, hamba-hambamu yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Jadi orang yang datang ke masjid ini belum tentu masih aman, masih selamat. Bisa saja datang ke masjid karena ingin dipuji, bisa saja datang ke masjid karena ingin mohon maaf, ingin tahu kekurangan,
teman-temannya sehingga diupload ke sana kemari. Bisa saja datang ke masjid, mohon maaf. Kalau nggak disapa, nggak mau tegur sapa. Kenapa? Ada setan. Jangan dianggap di masjid nggak banyak setannya. Banyak setannya. Makanya kita oleh Rasulullah diajarkan, setiap kita mau memulai apapun masuk masjid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kita dijaga dan dilindungi oleh Allah di saat sholat. Karena mohon maaf, ketika sholat ingat tetangga. Ketika sholat ingat sebelah kanan. Kenapa? Berdirinya panjang kakinya. Wah, ini kok sholat panjang sekali. Nah, sudah dosa kita. Mau sholat dosa coba. Nah ini, jadi setan memang paling benci terhadap keturunan Adam, lebih-lebih terhadap Rasulullah. Cuma dari Adam hingga kiamat itu bisa diciplak wajahnya oleh iblis. Cuma satu-satunya yang nggak bisa diciplak adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada umatnya bermimpi Rasulullah, itu jelas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setan dan iblis tidak mampu untuk menyerupai wajah Rasulullah. Secara fisiknya belum bisa. Itu kelebihan yang Allah berikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Basyarun laisa kal basyar. Muhammad memang manusia, tapi tidak seperti manusia. Malaikat saja masih jengkel. Malaikat saja masih jengkel melihat manusia berdosa. Rasulullah coba, bukan melihat Rasulullah disakiti. Coba di saat tahun ke-10 kenabian, beliau ditinggal wafat oleh istrinya. Ditinggal wafat oleh istri tercintanya yang menyiapkan semuanya, mendampingi beliau, belum pernah marah terhadap beliau, belum pernah cerewet sama beliau, belum pernah nutup pintu untuk beliau. Seluruh hartanya diberikan oleh beliau kepada Rasulullah dan selalu mendukung Rasulullah. Meninggal tepat di tahun ke-10 kenabian. Lalu kemudian paman beliau yang mulai umur 7 tahun merawat beliau hingga nikah, hingga beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Selama 10 tahun ditinggal wafat beliau oleh pamannya. Nah, disitulah tepatnya bulan Rajab ini Rasulullah yaitu oleh Allah dihibur, di situ dihibur, dan iblis sangat tidak suka. Kenapa? Karena ingin menggagalkan dakwah Islamiyah, perintah-perintah Allah agar tidak sampai kepada manusia, agar manusia tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, agar manusia enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis itu. Tujuannya memang. Tapi ketika Rasulullah mau diciplak nggak bisa memang, Pak. Kenapa? Begitu istimewanya Rasulullah. Kenapa? Khalaqahu min nurihi. Rasulullah diciptakan langsung oleh Allah dari nurnya Allah. Sementara alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari nur beliau. Mungkin begitu, Pak? Oke. Masih ada? Sebelum saya lanjutkan? Pengen saya lanjutkan cerita ini? Ya, kita lanjutkan. Jadi bulan Rajab tahun ke-10 kenabian beliau ditinggal ini, sehingga beliau bersedih, Pak. Coba siapa yang gak bersedih? Istri tercintanya yang sangat sayang, lalu kemudian pamannya yang begitu pasang badan demi keselamatan beliau. Karena ketika ada Abu Thalib, orang-orang Quraisy termasuk paman Abu Jahal dan Abu Lahabnya itu segan untuk mendekati Rasulullah. Kenapa? Masih ada Abu Thalib yang karismatiknya luar biasa, yang diturunkan oleh Allah dari Abdul Muthalib itu kepada Abu Thalib, sehingga segan. Nah, ini meninggal dunia dan Rasulullah sangat bersedih. Nangis Rasulullah, Pak. Nangis Rasulullah, sehingga tepat di bulan Rajab ini Allah menghibur beliau, yaitu dengan memerintahkan malaikat Jibril, tolong kau datang ke Muhammad. Nabi Muhammad, Pak, saat itu tidur. Setelah sholat witir menjelang subuh, ya, kurang lebih sepertiga malam jam 3 beliau sholat witir selesai, baru istirahat bersama paman beliau di rumah, yaitu Hindun bibi beliau yang dikenal dengan Ummi Hani, tidur di situ. Malaikat Jibril di situ diperintahkan oleh Allah datang. Rasulullah dibangunin, diangkat Rasulullah, dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Apa yang dibersihkan? Itu hatinya dibersihkan dari sombong, dari riya, dari sum'ah, dari hasud. Pokoknya sifat-sifat jelek itu dibersihkan itu.
Kenapa? Karena oleh Allah ini akan dipertemukan, diangkat, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah kelak di surganya Allah, maka hidup di dunia jauhi iri, jauhi dengki, jauhi namanya sombong, jauhi namanya ria, jauhi yang namanya hasud, jauhi yang namanya sum'ah. Hendaklah bersikap halim, baru akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok di surga, kalau masuk surga, kalau nggak masuk surga mustahil lah Pak berjumpa dengan Allah. Nah, saya ingin cerita sekilas saja tentang perjalanan Rasulullah ini. Kalau cerita semuanya maka terlalu panjang. Rasulullah setelah ini, setelah dibedah, dikembalikan lagi, lalu kemudian malaikat Jibril itu sudah diperintah lagi oleh Allah untuk datang ke surga, cari kendaraannya yang namanya buraq, dan jumlahnya kurang lebih 40.000 buraq katanya di situ di surga, yang semuanya hidup dengan nyaman di surga. Ada satu buraq yang sujud nangis kepada Allah, doanya tiada lagi. Ya Rabbana laqini Muhammadin fa inni asyuku ilaihi syauqan sadidan ya Rabb. Doanya ini cuma ketika sujud, tolong pertemukan saya dengan Muhammad ya Rabb. Begitu sangat rindunya saya ingin ketemu, ingin melihat wajah Muhammad. Jadi mulai Rasulullah nurnya diturunkan oleh Allah ke dunia, buraq ini dengar kabar bahwa nur Muhammad sudah diturunkan oleh Allah, dan dia kangen ingin melihat wajah Muhammad. Kenapa? Karena alam semesta termasuk surga yang ditempati para buraq itu diciptakan oleh Allah dari nur beliau, sehingga buraq ini penasaran dan rindu. Buraq loh Pak, buraq nangis sujud rindu 40.000 tahun. Sambian nangis ingin ketemu Rasulullah berapa bulan Pak? Nangis Pak. Gak ada yang pernah nangis Pak ya? Buraq nangis nyebut Muhammad terus, Muhammad, Muhammad. Nangis 40.000 tahun. Sambian sama dengan saya, belum pernah nangis ingin ketemu Rasulullah. Ada orang baca salawat, salawat sudah dibaca tiap hari, baca salawat terus. Ada yang gak suka orang baca salawat kan banyak. Padahal kata Rasulullah, abkhalam nasi min ummati man dzukira ismi lam yusalli alayya. Paling pelitnya umatku kata Rasulullah, di saat dibacakan salawat dia enggak bersalawat kepadaku. Paling pelit kata Rasulullah. Sampai-sampai kadang enggak suka salawat kan bid'ah. Di masa Rasulullah enggak ada yang salawatan. Lalu yang dibaca dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad itu apa? Itu yang wajib. Ya kalau yang kita baca salawatan itu kan budaya namanya, pakai lagu-lagu. Kenapa? Demi mengungkapkan ekspresi cinta dan sukanya kepada Rasulullah. Walaupun nggak sampai nangis, ya. Walaupun nggak sampai nangis. Ya. Ini buraq nangis Mak. Lalu kemudian ketemu dengan Rasulullah. Buraq katanya ini nunduk malu ketemu Rasulullah. Coba kalau sampean ketemu dengan orang yang diidolakan, yang dicintai, ketemu ya agak malu-malu, mau ngomong gemetaran nih. Mulut ini gemetaran duluan ini. Kenapa? Bertemu dengan orang yang diidolakan dan yang dicintai dan yang dikagenin gitu. Begitu juga dengan buraq. Singkat cerita, buraq ini oleh malaikat Jibril nih, Rasulullah tolong naik pesawat ini pesawat nggak bisa dikalahkan pesawat sekarang Pak. Kenapa? Buraq ini kendaraan surga yang ketika datar 4 rodanya, 4 roda kalau pesawat kan Pak ya. Karena kalau buraq 4 kakinya sama panjangnya. Ketika melesat naik, kaki depannya pendek, kaki belakang yang panjang. Ketika turun, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Jadi tetap seakan-akan jalannya datar. Dan cepatnya beliau ini, Rasulullah menumpangi buraq melebihi kecepatan sinar. Coba kecepatan sinar ketika dipencet berapa mil coba dalam 1 detik 2 detik. Nah buraq ini dari Mekah secepat kilat nyampe di Madinah. Padahal perjalanan Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih 460 km. Hanya ditempuh beberapa detik saja, cepat. Langsung turun di Madinah, oleh Jibril disuruh sholat. Ternyata tempat sholat Rasulullah hari ini dibangun yang namanya Masjid Nabawi. Itu tempat sholat Rasulullah, dibangun Masjid Nabawi. Hingga hari ini kita nikmatin ini. Dari Madinah melesat kematian, di mana Nabi Musa di Mesir itu lari dikejar oleh Fir'aun, dia capek menyandar di pohon. Nah disitulah Rasulullah sholat. Ini tempat orang yang dekat dengan Allah, Rasulullah sholat. Ini mengajarkan hari ini namanya napak tilas Mak. Kan banyak umat Islam datang ke tempat para wali, sholat di situ bukan minta sama wali,
Tapi nampak tilas, kenapa? Tempatnya orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah, yang doanya nggak ada hijab dengan Allah. Kita juga ikut sholat di situ. Tabarrukan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, kelebihan dari Allah di tempat orang yang dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah mengerjakan itu. Jadi di tempat Nabi Musa. Kemudian melesat lagi ke Gunung Tursina. Di mana di lembah itu Rasulullah Nabi Musa tirakat 40 hari 40 malam. Rasulullah sholat di situ. Di mana Nabi Musa tirakat di situ. Kemudian melesat dari Tursina yaitu ke Baitul Lahmin Palestina. Dari Mesir ke Palestina, Pak. Secepat kilat di situ. Dan berhenti sholat di mana Nabi Isa tepat dilahirkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Baitul Lahmin, kalau sekarang Bethlehem katanya. Dari Palestina ke Yerusalem melesat secepat kilat, sholat di Baitul Maqdis yang Allah sampaikan barakna haulahu. Masjid tersebut Allah penuhi dengan keberkahan. Dan Rasulullah sholat bersama dengan para nabi dan rasul yang begitu banyak di situ. Lalu kemudian burak katanya diikat di mana? Di tempatnya Nabi Sulaiman di situ. Reruntuhan tempatnya Nabi Sulaiman dulu ketika hidup, diikat di situ. Lalu kemudian Allah perintahkan tangga dipasang, ada batu di sebelahnya masjid itu katanya dipasang tangga. Rasulullah melesat ke langit pertama dan ketok pintu, tanya penjaganya besar-besar, kata Rasulullah. Malaikat yang jaga langit pertama jauh lebih besar daripada bumi, kata Rasulullah. Ketika ditok-tok siapa? Jibril. Sama siapa Jibril? Sama Muhammad. Hal yub'atsu Muhammad? Apakah Muhammad sudah diutus? Naam. Bu'itsa Muhammad. Muhammad telah diutus. Dibuka pintu. Katanya di situ banyak sekali bintang. Langit yang pertama kata Rasulullah, Pak, diciptakan oleh Allah dari perak asli. Lalu kemudian bintang itu digantung dengan rantai-rantai emas asli. Jadi yang indah bintang yang kita lihat itu digantung dengan rantai emas, kata Rasulullah. Bertemu dengan Nabi Adam langit pertama, naik kedua Nabi Yahya, berikutnya Nabi Harun, Nabi Yusuf, berikutnya Nabi Idris, berikutnya Nabi Harun, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, selanjutnya Nabi Ibrahim langit ketujuh. Dan di langit ketujuh kata Rasulullah itu terdiri dari malaikat. Ada malaikat namanya malaikat air mata. Ini jumlahnya 70.000 kelompok, kata. Nangis terus katanya Pak malaikat ini. Ketika ditanya, ini siapa? Malaikat yang menangisi umat ini dari keturunan Adam yang penuh dengan dosa. Ini ditangisin oleh para malaikat. Ada lagi katanya malaikat yang dari campur. Ini malaikat ini wajah separuhnya ada yang dari api, kemudian separuhnya dari salju. Mana sekarang yang ada? Makanya Allah bilang linuriyahu min ayatina. Muhammad ini akan kuhibur dengan kuperlihatkan berbagai macam keajaiban yang luar biasa, yang spektakuler. Termasuk coba ketemu dengan malaikat separuhnya ini api, separuhnya salju. Mana ada sekarang? Kalau salju ada api, hilang saljunya Pak, akan meleleh. Ini enggak, separuh salju, separuh api. Dan ini berzikir terus kepada Allah. Bacaannya tasbih terus kepada Allah. Kemudian ada lagi malaikat yang wajahnya kayak baja. Ini yang dendam terus, kesel terhadap umat Muhammad yang berdosa gitu. Kesel terus katanya, mukanya ini kayak baja gitu. Ini makanya spektakuler kan. Lalu kemudian dari langit yang ketujuh ini Rasulullah melesat. Tiba-tiba Rasulullah memikirkan, aduh kok begitu sangat begini ciptaan Allah. Ketika mikir itu Rasulullah dibawa melesat secepat kilat nyampe ke Arsy yang dikenal dengan Sidratul Muntaha, tepat di sebelah kanannya Arsy. Arsy ini katanya Pak, kata Rasulullah, Arsy ini mempunyai tiang yaitu 80.000 tiang. Dari tiang satu ke tiang yang lainnya perjalanan 500 tahun. Kayak apa coba? Kayak apa besarnya Arsy itu? 80.000 tiang satu ke yang lainnya perjalanan 500 tahun. Dan malaikat di situ numpuk, ada 70.000 bentuk malaikat di situ katanya Pak. Ada 70.000 bentuk malaikat macam-macam di situ. Dan ada malaikat yang salah satunya malaikat kata Rasulullah, ada yang malaikat di sini mempunyai 70.000 kepala. Kayak apa malaikat Pak? Makanya aneh. Kalau sekarang ada manusia kepala 2 saja sudah aneh kok. Ini malaikat kepalanya 70.000 kepala. Kemudian setiap kepala mempunyai 70.000 mulut.
Setiap mulut mempunyai 70.000 lidah. Setiap lidah bisa berbahasa 70.000 bahasa. Setiap bahasanya ada 70.000 dialek katanya Rasulullah. Rasulullah paling mulianya makhluk Allah kok. Dan semua makhluk malaikat pun diciptakan dari Nur Muhammad kok. Makanya Rasulullah dapat mengetahui semuanya atas min fadli rabbih, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada di Sidratul Muntaha, melesat katanya Pak lagi yang dikenal dengan mustawan. Nah, sampai di situ bawah ini kata Rasulullah sudah kayak rata katanya Pak. Rasulullah melintasi lautan-lautan yang luas. Kemudian terdiri dari makhluk Allah yang namanya api, air, udara, angkasa. Ini antara angkasa, udara, api dan air. Ini jaraknya ini perjalanan 500 tahun katanya. Dan kelihatan sudah rata katanya. Bumi dan langit kelihatan rata sudah Pak. Sehingga saking kecilnya, saking ratanya sudah nggak kelihatan kata Rasulullah. Cuma kayak kecamba yang tumbuh itu katanya. Kayak kecamba yang tumbuh, bumi dan langit ini. Lalu kemudian mikirin itu Rasulullah, naik lagi ke rob-rob, melesat, dan Jibril sudah nggak ikut. Nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di hadapan Allah yang dibaca dalam salat kita yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini ungkapan Rasulullah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ini Pak, Allah ngasih rahmat keberkahannya hanya untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah, mohon maaf, nggak serakah, nggak ambisi Rasulullah. Apa coba ungkapan Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan hanya saya ya Allah, tapi hamba-hambamu yang soleh juga. Tolong ya Allah, anugerahi juga rahmat dan keberkahanmu ya Rabb. Lalu kemudian kita khusus setelah itu yaitu baca tasyahud. Ini Rasulullah. Ini masih belum saya cerita apa yang ditemui Rasulullah ini. Masih cerita naiknya beliau dan kembali dari langit itu, dari hadapan Allah kembali ke tempat beliau lagi. Belum subuh Pak. Katanya Ummi Hani itu tempat tidur Rasulullah ini belum hilang hangatnya katanya. Berarti sebentar dong perjalanan. Perjalanan dulu dari Mekah ke Mesir itu, ke Damesk, ke Syam itu 1 bulan Pak. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Makanya Rasulullah ketika datang menghadap Allah dan mendapatkan yang sudah kita tahu semua yaitu sholat 5 waktu dan bercerita tentang sejarah beliau. Orang yang tanggung imannya kembali murtad lagi, nggak percaya kepada Rasul. Gila bener Muhammad ini, masa perjalanan 1 bulan kemudian pulang 1 bulan hanya ditempuh segitu ceritanya, seperti gila Muhammad. Makanya banyak yang murtad lagi Pak. Yang hanya tetap kukuh dengan keimanannya ketika ditanyain hanya Abu Bakar Pak. Ketika Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan ceritanya Muhammad begini? Kalau Muhammad yang cerita itu saya percaya adanya. Sehingga Abu Bakar datang kepada Rasulullah, diceritain lah. Gimana dengan pendapatmu Abu Bakar? Saya percaya penuh apa yang sampean sampaikan. Sehingga Abu Bakar diberi lakab oleh Rasulullah, dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir semakin gencar datang kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah ini mohon maaf mau dihajar Abu Bakar yang di depan. Abu Bakar diajarin sampai pingsan Pak. Darah berlumuran Abu Bakar. Kenapa? Untuk melindungi Rasulullah. Nah, adakah sekarang ini yang cinta kepada ahli waris Rasulullah yang bisa pasang badan sampai nyawa sekalipun dipertaruhkan? Ada apa? Ada sebagian contoh yang pernah terjadi pada bulan yang lalu. Demi untuk menjaga keturunan Rasulullah, ada yang rela mati Pak, ditembak kan? Ada. Berarti ada penerus-penerusnya ada. Ada Abu Bakar berikutnya nih ada memang. Cuma tidak semuanya. Kenapa kok dulu cuma Abu Bakar pertama Pak yang menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah? Dari sekian banyak yang percaya kepada Rasulullah takut. Berarti ini juga akan menimpa ahli waris Rasulullah. Jadi lebih banyak yang takut daripada yang berani mah. Ini sudah dicontohkan dulu, hanya Abu Bakar satu yang berani mah. Makanya ahli waris Rasulullah, para ulama, para kiai, para asatid lebih banyak yang takut melindungi, lebih banyak yang mohon maaf kurang memperhatikan daripada yang memperhatikan. Ada yang mau nanya?
Oh sudah masuk ini. Berarti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang Pak ya. Nah, tentang lanjutan ini, lalu kemudian apa yang dijumpai oleh Rasulullah dalam perjalanan-perjalanannya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadana ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري